Halo sahabat pemimpin dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Sunjoy Su di dalam program kita video yang akan saya launching dalam topik hari ini, yaitu kita bicara tentang relational patterns of the exceptional managers followers. Topik ini adalah topik yang menarik, bagaimana relasi antara manajer yang luar biasa dengan para pengikutnya. Oleh sebab itu saya mulai dengan satu quote yang disampaikan oleh Jared Kidd. Beliau katakan bahwa my goal is to do the most with the least. Artinya, get the maximum output with the minimum input. Ini adalah pernyataan dari beliau, Jared, di dalam bukunya This Book Has No Title. Bukunya saja menarik. Sahabat pemimpin, saya ingin menjelaskan setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita membangun relasi. Dan pola ini akan terjadi antara seorang manajer yang luar biasa dengan para pengikutnya. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu basic influence process. Apa yang terjadi dengan basic influence process? Bagi seorang manajer perlu lakukan, yaitu disebut dengan compliance in expectation of reward or to avoid punishment. Maknanya adalah ketaatan terhadap ekspektasi. Kita sudah membahas di video sebelumnya bahwa ketika kita bicara manajemen, kita bicara input dan proses, serta kita juga bicara hasil akhirnya mau seperti apa. Di dalam proses ini kita perlu lakukan kepatuhan yang luar biasa dari setiap proses. Dan biasanya dicanangkan di dalam SOP atau Standard Operating Procedures. Nah, di dalam SOP ini seringkali muncul tahap demi tahap yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Termasuk di dalam setiap tahap itu ada standarnya. Oleh sebab itu biasanya orang-orang QC itu melakukan quality control di tengah-tengah untuk memastikan setiap proses tidak terjadi kesalahan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketika orang-orang melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perlu diberikan reward. Ini menjadi catatan penting. Lalu bagaimana mereka yang melanggarnya? Untuk yang melanggar perlu diberikan punishment. Tentunya para followers dan managers perlu juga berusaha untuk menghindari punishment. Artinya menghindari kesalahan di dalam proses dan prosedur serta tidak memenuhi standar. Ini adalah basic influence process untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan leadership outcomes-nya? Kita tahu bahwa antara manajemen dan leadership itu ada overlapping yang dalam. Oleh sebab itu, ketika kita bicara manajemen, kita tidak bisa 100% meninggalkan leadership. Demikian ketika kita bicara dalam leadership, kita tidak bisa meninggalkan manajemen 100%. Ada bidang-bidang tertentu dan aktivitas tertentu adalah aktivitas yang overlap. Oleh sebab itu, yang menjadi leadership outcomes antara hubungan manajer yang luar biasa dan para pengikutnya adalah kinerja atau performance. Artinya, achieve to reward and or punishment. Pencapaiannya kalau kita bicara sisi manajemen, selalu ada reward, selalu ada punishment, selalu ada reward, selalu ada punishment. Itu sebab untuk memastikan setiap proses, setiap prosedur dan sistem yang dibangun itu betul-betul dijalankan, tidak dilanggar. Poin yang ketiga, bicara masalah leaders power motive. Dalam konteks relasi antara manajer yang luar biasa dan para pengikutnya, maka kita harus pahami bagaimana motif kekuasaan dari seorang pemimpin dalam konteks dia sebagai seorang manajer, yaitu empowering others to achieve goals and control with others. Konteks ini bicara empower. Mengapa manajer dilekatkan dengan empower? Karena manajer itu memiliki power, memiliki satu kekuasaan. Nah, kekuasaan inilah
yang dia bisa memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Orang-orang yang memiliki power itu bisa mengendalikan orang lain menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Itu sebab kata kuncinya adalah empower. Sementara nanti para pemimpin itu jarang sekali menggunakan istilah empowering, tetapi biasanya mereka menggunakan enabling. Artinya mereka mungkin tidak memiliki jabatan, mungkin mereka tidak memiliki kekuasaan, tetapi mereka tetap bisa memengaruhi orang lain dan bisa juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. Yang berikutnya, kita bicara tentang followers power motive. Followers power motive, kita konsentrasi kepada relasi antara managers dan followers. Khusus konsentrasi pada followersnya. Followersnya akan berbicara tentang independent achiever. Mengapa independent achievers? Karena yang akan dituju adalah goals. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mencapai goals dengan satu freedom. Tetapi freedom yang unfreedom. Sehingga saya ingin keluarkan satu statement. Freedom is unfreedom. Mengapa demikian? Ketika Anda ingin bebas melakukannya, Anda harus ikuti prosedur demi prosedur, sistem demi sistem, dan proses langkah-langkah yang telah ditetapkan. Supaya Anda bebas melakukannya. Tetapi ketika Anda melanggarnya, maka akan jadi persoalan besar. Bagi seorang driver, kalau hanya one way, supaya dia bisa melaju dengan cukup tinggi kecepatan di dalam kondisi perjalanan yang lengang, dia bisa lakukan asal tidak melanggar. Tetapi ketika dia mulai menerobos, harusnya one way, dia jadikan two way, maka ini akan jadi persoalan. Meskipun jalan lengang, tetapi dia melanggar. Oleh sebab itu, seorang driver bisa bebas mengendarai selama dia tetap mentaati berbagai peraturan dan rambu lalu lintas. Demikian juga untuk para pengikut dan para manajer pun berlaku konteks ini. Beberapa hal ini saya kutip dari pernyataan Susskind and Susskind dari buku beliau, yaitu Leadership That Matters. Oleh sebab itu, saya ingin tutup video saya kali ini ketika bicara tentang relational patterns of the exceptional managers followers. Bicara tentang apa? We manage things and we lead people. Demikian dikatakan oleh John C. Maxwell, Zig Ziglar, dan Stephen R. Covey. Kita mengelola hal-hal dan kita memimpin orang. Jangan dibalik. Mengelola orang dan memimpin hal-hal. Tetap stay dengan saya di dalam video-video saya berikutnya yang akan menginspirasi Anda.